Tapi hikmah yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah kalau menimpa tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa. Ya. Kita tidak ragu kita banyak dosa. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos, zaman internet, terlalu banyak kita mendengar berita, terlalu banyak mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dipastikan setiap hari kita terjerumus dalam dosa, ya. Kalau orang dulu tidak mau berdosa di luar, dalam rumah aja, nggak keluar-keluar. Sekarang dalam rumah pun kalau selama kuota masih ada maka tetap matanya bukan jelalatan, merajalela, ya. Oleh karenanya mungkin di antara kita sudah ada yang istighfar, tapi istighfarnya kurang berkualitas. Mungkin di antara kita yang sudah bertobat, Rabbi ghufirli wa tub alayya, ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, ya wa atubu ilaih. Tapi ternyata istighfar yang tobatnya tidak berkualitas. Masih ada sisa-sisa dosa yang harus dibersihkan. Di antara cara praktis paling mudah menghapuskan dosa adalah dengan dikasih apa? Musibah. Ya. Seandainya antum tahu satu omelan istri buat antum betapa banyak dosa yang gugur, mungkin antum bersabar. Antum bilang tambah. Saya kasih gambaran, orang demam. Demam itu kan sebenarnya tidak berat, ringan. Itu biasa demam. Apa kata Nabi ketika ada seorang wanita Rasulullah jenguk kemudian dia mencela demam? Kata Rasulullah SAW, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Jangan kau mencela demam. Sungguhnya demam itu menghapuskan dosa-dosa sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Alat pandai besi itu mudah menghilangkan karat besi, tinggal panas, karatnya bisa cepat hilang. Itu gambaran tentang demam. Saya sama antum. Demam sama diomelin istri, sakitan mana? Demam. Berarti udah terbiasa ya. Hah? Jarang ngomel, masya Allah makanya. Nah, kalau jarang ngomel, sekali ngomel sakit. Artinya subhanallah, musibah itu mudah sekali. Itu demam aja sudah menghapuskan dosa. Bagaimana kalau sakit lebih apa? Lebih parah. Bagaimana kita lebih parah, maka sangat mudah dihapuskan dosa-dosa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsi wa waladihi wa malihi. Senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau seorang mukminah pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya. Ya, musibah buat dia yang sakit atau hartanya berkurang atau anaknya yang sakit atau anaknya meninggal. Hatta yalqallaha wa laisa alaihi khati'ah. Sampai dia bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali. Saya sering ditanya beberapa orang, Ustaz, kok saya rasa musibah bertubi-tubi menimpa saya. Subhanallah. Mungkin Allah ingin menghapuskan apa? Dosa-dosa. Jadi musibah ini cara praktis untuk menghapuskan apa? Dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adhan hatta syauka yushaquha illa kafarallahu bi khatayahu." Tidak ada satu musibah pun menimpa seorang muslim, baik letih, bahkan letih, sakit, gelisah, sedih, diganggu, dizolimi oleh orang, dikata-katain orang, sampai duri yang mengenainya, kecuali semuanya akan menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Jadi makanya ketika Rasulullah menyinggung orang sakit, Rasulullah mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, semoga, maksudnya penyakit yang kau alami ini tahur, sebagai pembersih dosa-dosamu, sebagai pembersih dosa-dosamu. Maka seorang bersabar karena dibalik hikmah musibah adalah menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Ini kenyataan saya lihat, ada sebagian orang, kenyataan beberapa orang saya kenal, dulu dia bekerjanya haram, entah ini entah ini, ada beberapa orang, mau satu orang, satu kerjanya begini, satu kerjanya begini, subhanallah, sekarang ini mereka sering kena musibah. Tapi yang jadi saya takjub, mereka sabar. Bisa jadi ini untuk menghapus dosa-dosa yang apa? Masa lalu. Kasih musibah. Tapi mereka sabar. Luar biasa. Ya, bisa jadi, saya dalam hati bisa jadi, saya tidak bilang ke dia ya, nggak enak, cuma bisa jadi ini menghapus dosa-dosa mereka masa
masa lalu yang terlalu bertahun-tahun mereka tenggelam dalam dosa-dosa tersebut, ya. Allah punya cara untuk menghapuskan dosa-dosa. Kadang-kadang seorang tahu-tahu dibuat gelisah tanpa ada sebabnya, enggak tahu sebabnya apa. Ustaz, kadang saya gelisah enggak tahu sebabnya apa. Jelas ada sebabnya, yaitu apa? Dosa. "Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kata Allah, apapun keburukan yang menimpamu adalah akibat dari dirimu sendiri. Adalah akibat dari dirimu sendiri. Maka di antara hikmah musibah adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Terus siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Kita semua punya dosa. Ibu-ibu, siapa yang tidak punya dosa, ibu-ibu? Yang tidak semua hak suami ditunaikan, ya. Banyak ibu-ibu udah ngaji tapi enggak tunaikan hak apa? Suami, ya. Masih mengangkat suara di hadapan suami, masih tidak membuat suami merasa sebagai pemimpin keluarga yang memimpin dia, ya. Ini salah. Seorang wanita solehah itu membuat suaminya merasa sebagai pemimpin keluarga. Kalau seorang wanita berhasil menjadikan suaminya merasa sebagai pemimpin keluarga, merasa jadi singa dalam rumah, bukan kucing, ya, maka insya Allah itu wanita solehah. Namun banyak, bukan tidak mayoritas, tapi banyak wanita yang sebaliknya, ya, dia berkuasa di rumah, membentak suaminya, ya, kasihan suaminya, ya. Oleh karenanya setiap kita sangat mungkin melakukan dosa bahkan tiap hari. Oleh karenanya jika dikasih musibah kita terima, ya, kita terima. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarran amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah segerakan hukumannya di dunia. Dan jika Allah menghendaki keburukan pada seorang, Allah tahan hukumannya sampai Allah sempurnakan di akhirat kelak. Ya. Kita tidak ingin diberi hukuman, kita berusaha beristighfar sebanyak mungkin, bertobat sebanyak mungkin. Tetapi kita sangat yakin tentu masih ada apa? Dosa-dosa yang tersisa. Maka ini salah satu hikmah dari musibah, menggugurkan dosa-dosa, kafarah, menggugurkan dosa. Dengan syarat menerima. Dengan syarat menerima musibah tersebut. Ya. Kalau tidak menerima, marah-marah, ngomel-ngomel, memberontak, bisa jadi semakin buruk, semakin bertambah dosa, bukan berkurang dosa. Semakin bertambah apa? Dosa. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan musibah itu seperti cuaca, datang dan pergi. Ada musim panas, musim dingin, ada musim hujan, ada musim salju kalau di luar negeri. Ada musim dingin akan menimpa. Tapi yang ada yang mensikapi dengan marah-marah, ada yang mensikapi dengan apa? Dengan sabar. Yang mensikapi dengan marah-marah tidak menggugurkan dosa-dosanya. Seakan-akan dia protes, "Ya Allah, kenapa kau kasih musibah seperti ini?" Ya. Dapat anak, qadarullah, Allah jadikan anak cacat, seakan-akan, "Ya Allah, kenapa kau jadikan anak saya cacat?" Dia emosi. Ini dia tidak terima. Ini justru bukan dapat pahala mengurangi dosa, tidak, ini menambah apa? Dosa, karena dia protes, jaza, dia protes, dosa. Ya. Sama ada orang mungkin istrinya ngomel melulu, "Ya Allah, kenapa kau kasih istri seperti ini?" Jawabannya, "Qul huwa min indi anfusikum." Itu karena dirimu sendiri, makanya dapat model seperti ini. Dosa-dosa. Paling tidak mengurangi dosa-dosa kita. Makanya kalau kita musibah, kita terima, kita berusaha bersabar, dapat pahala. Kalau enggak bersabar, tidak mengurangi dosa-dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang kalau terkena musibah, dia pukul-pukul pipinya, dia robek-robek bajunya. Karena dia pukul-pukul pipinya berarti dia tidak sabar. Dia robek-robek bajunya tidak sabar, tidak terkurang pahalanya. Semakin dosa besar. An-na'iha illam tatub, wanita yang kalau ada keluarganya menangis, dia teriak-teriak, meratap, kalau dia meninggal tidak bertobat, maka akan dipakaikan baju dari api neraka. Sudah terkena musibah, semakin parah. Maka kita ketika musibah ada dua pilihan, ngamuk atau sabar. Kalau sabar pahala bertambah, dosa-dosa dikurangi. Kalau tidak sabar, dosa tidak dikurangi, semakin terpuruk. Oleh karenanya tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk bersabar ketika dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pendapat yang lebih kuat bahwasanya bukan musibah yang mengurangi dosa, tapi adalah sikap seorang hamba terhadap musibah tersebut. Itu yang mengurangi dosa. Karena pahala Allah berikan sesuai dengan amal perbuatan hamba.
Nah, bagaimana sikap hamba terhadap musibah tersebut? Kalau dia sabar, baru dapat pahala dikurangi apa? Dosa-dosanya. Kalau dia ngamuk-ngamuk, tambah dosanya. Tambah dosanya. Makanya kalau dapat musibah kita bilang apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada musibah ini pasti gara-gara kesalahan apa? Saya. Enggak usah heran. Kok bisa ya? Kok bisa? Bisa lah. Kita ini banyak terjerumus dalam apa? Maksiat. Baik.